Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menginstal software Genlam. Nah, pertama-tama software ini dipakai di mana? Software ini akan dipakai di modul B, teori laminat klasik. Teori laminat klasik ini adalah salah satu teori dalam mekanika makro komposit di mana kita akan melihat bagaimana pengaruh dari pemilihan material serta pengaruh cara penyusunan terhadap kekakuan laminat, distribusi tegangan, dan perilaku kegagalan pada komposit laminat. Nah, software Genlam ini uniknya teman-teman, ini sudah dipakai sangat lama sehingga di komputer kita tidak bisa diinstal lagi. Kenapa? Karena menggunakan basis software yang 32 bit. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan sebuah sistem komputer yang 32 bit. Dan solusinya adalah kita menggunakan VirtualBox. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal. Dari installer, langsung next saja, install. Nah, setelah nanti diinstal, baru kita akan menginstal OS atau operating system dari Windows 7 yang 32 bit. Nah, setelah ini muncul, klik new, lalu ya ini namanya operating systemnya boleh macam-macam ya, misal Labtech 3, next. Oke, sekarang kita sudah punya sebuah ini ya, tapi ini masih salah ini. Ini kita harus ubah menjadi 32 bit. Maaf tadi saya terlewat. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan install menggunakan Windows 7 yang installernya sudah ada di folder saya ini. Nah, selanjutnya ini akan diinstal menggunakan Windows 7. Klik di setting, lalu storage, lalu ini ada yang empty, diklik, lalu ini yang gambar piringan ini diklik, lalu pilih choose virtual optical atau pilih yang sudah ada di sini jika dia sudah muncul. Kalau enggak, pilih yang ini supaya langsung dibuka di sini. Begitu. Open. Lalu oke. Selanjutnya ini langsung di run saja, di start. Seakan-akan kita menginstal Windows 7. Dan tampilannya akan seperti ini. Next, install now. Saya menggunakan scale factor 175 agar lebih bisa dilihat. Accept, lalu next, lalu custom, pilih yang custom. Akan ada space kita tadi yang kita buat di VirtualBox, lalu next. Selanjutnya dia akan menginstal. Kita tunggu saja hingga selesai. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah menginstal Windows 7, mungkin tidak susah menginstalnya kembali. Oh ya, dan juga ini sebenarnya tidak harus Windows 7, tetapi boleh juga Windows XP atau Windows Vista yang masih berbasis 32 bit. Bahkan yang lebih lama dari itu sebenarnya juga boleh, tetapi takutnya user interface-nya kurang familiar. Kalau saya pribadi sebenarnya dulu ketika praktikum menggunakan Windows XP. Jadi sebenarnya user interface-nya lebih gampang, lebih mudah, lebih simple.
Tetapi Windows 7 ini dia lebih dekat ke Windows 8 atau Windows 10 sehingga teman-teman akan lebih mudah mengoperasikannya. Seperti itu. Menginstal ini tidak lama. Nanti kita akan lanjutkan cara membuka Genlam-nya. Bagi teman-teman yang memiliki komputer kurang kuat misalkan atau memori sudah kecil, saya sarankan silahkan cari Windows XP, ya, Windows XP. Ya, sebenarnya tidak harus Windows 7, bisa Windows yang lain. Seperti itu. Dia akan melakukan restart berapa kali. Selanjutnya Windows kita sudah bisa dibuka. Ya, silahkan saja dibuat namanya bebas saja. Tidak usah pakai password, ini juga tidak usah. Ini next public. Oke. Nah, ini dia tampilan Windows 7 kita. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan ini. Selanjutnya, klik device, lalu insert guest edition CD image. Ini untuk apa teman-teman? Jadi sebenarnya dalam VirtualBox itu, ketika Anda menginstal Windows 7 di dalamnya, Windows 7 ini tidak bisa terhubung dengan Windows bawaan komputer teman-teman atau komputer teman-teman, sehingga harus dihubungkan. Dihubungkan ini dengan menginstal sebuah guest edition CD image. Nanti ketika diklik ini, nanti akan muncul di My Computer di Windows 7-nya. Ini dia teman-teman. Jadi harus sudah terlihat seperti ini. Sudah ada lambang VirtualBox-nya. Tinggal diklik, lalu install. Boleh yang pakai x86 atau yang tidak ada versinya. Yang versi ini dia lebih versatile, bisa yang manapun. Kita coba yang ini saja. Yes. Lalu tinggal tunggu saja. Ini dia. Next. Tinggal selesai. Lalu install. Lalu kita bisa reboot nanti. Finish. Nah, selanjutnya kita akan melakukan reboot atau restart. Nah, restart ini kita matikan saja dulu. Kita shutdown. Karena nanti kita akan melakukan setting lagi di luar. Nah, setelah shutdown, buka setting, lalu advance. Nah, di advance ini, share clipboard ini di bidirectional, artinya bisa men-sharing apa yang di-copy dari dalam Windows Anda, Windows 7 ke Windows 10-nya. Drag and drop di bidirectional juga supaya bisa drag and drop dari komputer Anda ke komputer Windows XP-nya. Untuk snapshot foldernya bisa dipilih folder lain.
Ini saya tidak akan ubah. Oke, lalu ini bisa di start. Buka komputer, dokumen, ini masih kosong. Kita akan pindahkan Genlam ke dalamnya. Tapi perhatikan teman-teman, ini dalam WinRAR, sedangkan komputer kita ini tidak, komputer dalam VirtualBox itu tidak bisa membuka RAR. Jadi mending foldernya saja yang diseret. Nah, proses copy sudah selesai. Ketika Anda buka, lalu cari software Genlam, maka ini bisa dibuka. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi ini Anda sudah bisa membuka software Genlam, dan video selanjutnya saya akan buat bagaimana cara menggunakan Genlam. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.